Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Yani MPD sebagai dosen pengampu ilmu filsafat di STKIP PGRI Bangkalan, dan teman-teman kami yang kami cintai dan kami banggakan. Semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak luput juga sholawat serta salam kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan metodologi. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Adnan sebagai moderator dan presentator, dan saya didampingi oleh 3 rekan saya, yaitu Ilyas, Ilyas, Nur Halimah, dan Rahmania Safitri Dewi. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Dimohon kepada saudara untuk memperhatikan video yang kami presentasikan. Pada bab 6, topik pembahasannya adalah 1. Pengertian metodologi. 2. Unsur-unsur metodologi. 3. Pandangan tentang prinsip metodologi menurut para ahli. Baiklah, saya akan masuk ke topik pembicaraan. Yang pertama, pengertian metodologi. Metodologi berasal dari kata metode dan logos. Metodologi bisa diartikan sebagai ilmu yang membicarakan tentang metode-metode. Kata metode berasal dari kata metodus. Kata meta dapat diartikan sebagai menuju, melalui, mengikuti, sesudah. Dan kata hodus bisa diartikan juga sebagai jalan, perjalanan, cara, dan arah. Metode dan metodologi berbeda. Metode adalah satu cara, jalan, petunjuk, pelaksanaan sehingga memiliki sifat yang praktis. Metodologi bisa disebut juga ilmu yang membicarakan cara, petunjuk praktis dalam penelitian. Metodologi penelitian membahas konsep teoritis di berbagai metode. Materi yang kedua adalah unsur-unsur metodologi. Yang ke-1, interpretasi. Yang kedua, induksi dan deduksi. Yang ketiga, koherensi inter. Yang keempat, holistis. Yang kelima, kesinambungan historis. Yang keenam, idealisasi. Yang ketujuh, komparasi. Yang kedelapan, heuristika. Yang 9, analogical. Yang 10, deskripsi. 1. Interpretasi adalah menafsirkan, membuat tafsiran, tetapi tidak bersifat subjektif. Yang kedua, induksi dan deduksi. Deduksi diartikan sebagai salah satu cara untuk menarik kesimpulan, sedangkan deduksi kebalikan dari metode induksi, karena menarik kesimpulan kepada yang lebih khusus dan terperinci. Yang ketiga, koherensi inter, yaitu usaha untuk memahami secara benar, memperoleh hakikat dengan menunjukkan semua unsur struktural dilihat dalam satu struktur yang konsisten, sehingga benar-benar merupakan
strukture atau internal reaktif. Yang keempat adalah holistis, cara pandang yang menyeluruh atau secara keseluruhan sebagai satu kesatuan untuk menyampaikan kebenaran secara utuh. Yang kelima, kesinambungan historis adalah rangkaian sejarah sejak adanya manusia sampai sekarang dan peristiwa-peristiwa yang berkelanjutan. Realisasi merupakan upaya dalam penelitian untuk memperoleh hasil yang sempurna. Yang ketujuh, komparasi adalah usaha untuk memperbandingkan sifat hakiki dalam objek penelitian sehingga dapat menjadi lebih jelas dan lebih tajam. Yang kedelapan, heuristika adalah metode untuk menemukan jalan baru secara ilmiah untuk memecah masalah. Yang kesembilan, analogikal adalah filsafat meneliti arti, nilai, dan maksud yang diekspresikan dalam fakta dan data. Yang ke-10, deskripsi adalah seluruh hasil penelitian yang harus jelas dan terperinci. Poin yang ketiga yang akan kita bahas yaitu pandangan tentang prinsip metodologi menurut para ahli. Yang pertama, René Descartes. Yang kedua, Alfred Julius Ayer. Yang ketiga, Carl Raymond Popper. Dan yang keempat, Michel Polanyi. Menurut René Descartes berasal dari Prancis, dari sebuah keluarga Bordeaux. René Descartes mengusulkan metode sebagai berikut. A. Membicarakan ilmu dengan menyebutkan akal sehat. Menurut René Descartes, akal sehat ada yang kurang, ada pula yang lebih banyak memilikinya. B. Menjelaskan kaidah-kaidah pokok tentang metode yang dipergunakan dalam aktivitas ilmiah. 4 langkah metode yang diajukan René Descartes. Yang pertama, jangan pernah menerima apapun jika tidak mengetahui kebenarannya. Yang kedua, pecahkan setiap kesulitan Anda dan mempermudah penyelesaiannya secara lebih baik. Yang ketiga, arahkan pikiran Anda secara tertib. Dan yang terakhir, buat panel moral untuk seluruh masalah selengkap mungkin. C. Menyebutkan beberapa kaidah moral yang menjadi landasan bagi penerapan metode sebagai berikut. Yang pertama, mematuhi undang-undang dan adat istiadat sambil berpegang pada agama yang diajarkan sejak dini. 2. Bertindak tegas dan mantap baik pada pendapat yang paling menyakitkan maupun pendapat yang tidak menyakitkan. 3. Berusaha lebih mengubah diri sendiri daripada merombak tatanan dunia. D. Menegaskan pengabdian pada kebenaran yang terkecoh oleh indera kita. E. Menegaskan perihal dualisme dalam diri manusia yang terdiri dari dua substansi. Yang pertama, res cogitans atau jiwa yang bernalar. Yang kedua, res extensa atau jasmani yang meluas. F. 2 jenis pengetahuan. 1. Pengetahuan spekulatif menyangkut hal-hal bersifat filosofis. 2. Pengetahuan praktis terkait dengan objek konkret seperti air, udara, dan planet, atau lain-lain. Alfred itu menurut Alfred Julius Ayer. Alfred Julius Ayer berasal dari London. Lahir pada tanggal 29 Oktober 1910. Alfred Julius Ayer adalah seorang filsuf Inggris yang terkenal karena pemikirannya yang tentang positifisme logis. Positifisme logis yaitu positifisme logis berprinsip sesuatu yang tidak dapat diukur, tidak mempunyai makna.
Dengan demikian, makna sebuah proposisi tergantung apakah kita dapat melakukan verifikasi terhadap posisi yang bersangkutan. Ayer menyadari kelemahan yang tergantung dalam prinsip positifme yang diajukan oleh Moritz. Oleh karena itu, Ayer memperluas verifikasi sebagai berikut. Prinsip verifikasi itu merupakan pengandaian untuk melengkapi suatu kriteria, sehingga melalui kriteria tersebut dapat ditentukan apakah suatu kalimat mengandung makna atau tidak. Menurut pandangan Ayer, prinsip verifikasi yang diajukan Slick merupakan variabel dalam arti yang longgar atau lunak. Ayer telah membuka kemungkinan untuk menerima pernyataan dalam bidang sejarah atau masa lampau dan juga prediksi ilmiah sebagai pernyataan yang mengandung makna. Yang ketiga, Karl Raimund Popper. Raimund Popper seorang filsuf kontemporer yang melihat kelemahan dalam prinsip verifikasi berupa sifat pembenaran terhadap teori yang telah ada. Popper mengajukan prinsip falsifikasi sebagai berikut. 1. Popper menolak anggapan umum bahwa suatu teori dirumuskan dan dapat dibuktikan kebenarannya melalui prinsip verifikasi. Teori ilmiah selalu bersifat hipotetis. Tidak ada kebenaran terakhir. Yang kedua, cara kerja metode induksi yang secara sistematis dimulai dari pengamatan secara teliti. Gejala yang sedang diselidiki, pengamatan yang berulang-ulang akan memperlihatkan adanya ciri-ciri yang dirumuskan menjadi hipotetis. Yang ketiga, Popper menawarkan pemecahan baru dengan mengajukan prinsip falsifiabilitas, yaitu bahwa sebuah pernyataan dapat dibuktikan kesalahannya. Michael Polanyi berasal dari Hungaria. Lahir pada tanggal 11 Maret tahun 1891. Menurut Michael Polanyi, perkembangan ilmu pengetahuan menuntut kehidupan kreatif manusia. Polanyi menegaskan bahwa tugas filsafat, terutama pembedah penyakit-penyakit pikiran, yang hanya dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan mendasar. Tujuannya adalah untuk menemukan alternatif baru bagi hidup manusia sebagai manusia dan masyarakat. Kritik Polanyi terhadap positifisme ditunjukkan pada pandangannya mengenai objektivitas. Positivisme melihat objektivitas dalam bidang pengetahuan manusia pada umumnya dan pengetahuan ilmiah pada khususnya. Pada tujuan ini dapat dicapai dengan syarat bahwa fakta yang diteliti. Polanyi menekankan betapa pentingnya pengetahuan. Discovery yaitu penemuan sesuatu yang sebenarnya benda atau hal yang ditemukan itu sudah ada, tetapi belum diketahui orang. Dalam bidang pengetahuan, tidak sekedar verifikasi yang menurut Delgau 1988 adalah penegasan atau pengukuhan berdasarkan pengamatan empirisis, terutama tampak jelas dalam positivisme logis dengan penekannya pada susunan logis ilmiah. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Jika ada kesalahan kata, kami minta maaf. Dan jika ada yang tidak mengerti, silakan tanyakan di kolom komentar. Kelompok kami pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.